Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan memaparkan hasil analisis data penjualan yang telah kami diskusikan. Nah, sebelum memulai pembahasan, saya akan pantun dulu nih. Siang-siang pergi pergi ke kondangan, pulangnya dapat kue ketan. Sebelum kita masuk ke inti bahasan, mari kita saling berkenalan. Boleh teh di next. Kelompok 2 beranggotakan saya dengan rekan saya, yaitu saya Aisyah Nabila dan rekan saya. Saya Fatia Salsabila. Kami akan memaparkan hasil analisis data penjualan sepatu PTX. Boleh di next, Teh? Nah, berikut adalah data penjualan kelompok 2 yang telah diwarnai dengan warna merah. Sebuah perusahaan UMKM sepatu PTX itu baru saja berjalan selama 5 tahun. Dan di sini ada beberapa hal yang ingin diketahui oleh perusahaan. Yang pertama yaitu ukuran pemusatan data beserta implikasinya, kemudian ukuran penyebaran data penjualan beserta implikasinya, ukuran letak data penjualan beserta implikasinya, lalu keputusan bisnis apa yang dapat diambil. Kemudian pada data penjualan ini juga ada data rata-rata preferensi sepatu berdasarkan golongan generasi. Nah, klaim dari Dinas UMKM menyebut bahwa rata-rata penjualan PTX itu sebesar 3.100 pieces per bulan. Apakah klaim tersebut sudah tepat atau belum? Kemudian apakah ada hubungan antara generasi pembeli terhadap preferensi jenis sepatu dengan data yang tadi sudah saya sebutkan, dan dari keseluruhan hasil analisis tersebut, keputusan apa yang dapat diambil oleh perusahaan. Selanjutnya, nah, yang selanjutnya yaitu nomor 1, yang pertama terkait ukuran pemusatan data penjualan beserta implikasinya pada perusahaan. Nah, berdasarkan hasil analisis kami, didapatkan bahwa MEAN sebesar 2.979,56 dan median 3100.0 dan modus 3626, kemudian 1205, 3638, 4514, dan seterusnya. Boleh di next, Teh? Nah, kemudian pertanyaan nomor 2 yaitu terkait ukuran penyebaran data penjualan beserta implikasinya pada perusahaan. Nah, ukuran data penyebaran data seperti range, variansi, dan juga standar deviasi itu memberikan informasi penting tentang seberapa jauh data penjualan sepatu itu tersebar. Nah, berdasarkan hasil yang kami dapatkan, hasil analisis penjualan sepatu yang kami lakukan itu mendapatkan nilai range sebesar 3.617 dengan standar deviasinya 1048, sekian, dan variansinya 1.098.404. Boleh selanjutnya. Nah, yang ini adalah hasil lanjutan dari analisis nomor 2 tadi. Saya akan menjelaskan sedikit. Nah, pada hasil analisis kelompok kami itu rentang penjualan sepatu yang tertinggi dan terendah itu sekitar 3.617 dengan standar deviasi 1.070. Nah, hal ini tuh menunjukkan bahwa permintaan sepatu itu tidak konsisten dan penjualan sepatu itu cenderung variatif dari waktu ke waktu. Boleh di next selanjutnya. Nah, ini merupakan grafik data hasil penjualan pada PTX. Dapat dilihat bahwa uh, penjualan dari
setiap bulan ini berbeda-beda setiap bulannya dan dapat dilihat pada bulan kedua itu terjadi penurunan di mana penjualan itu mencapai di bawah dari 1.500 pasang dan kemudian terjadi kenaikan penjualan yang tajam pada bulan keempat yaitu mencapai sekitar 4.500 penjualan. Nah, untuk itu, perusahaan perlu melakukan evaluasi untuk menstabilkan penjualan pada bulan-bulan berikutnya dengan mempertimbangkan beberapa faktor seperti promosi dan juga tren penjualan produk yang terus berubah. Boleh next berikutnya? Nah, ini dilancat aja. Kemudian yang selanjutnya yaitu ukuran data, letak data penjualan beserta implikasinya terhadap perusahaan. Nah, pada data ini dapat dilihat bahwa hasil analisis kami menunjukkan kuartil pada penjualan sepatu ini cenderung berada pada kisaran yang cukup luas dan berada di rata-rata penjualan itu menunjukkan 50% penjualan itu berada di antara 2.310 sampai dan juga 3.859. Nah, penjualan sepatu ini menunjukkan adanya ketidakstabilan di beberapa bulan tertentu. Nah, beberapa bulan tertentu juga terjadi penurunannya tajam mencapai angka 1.070 pasang dan ada juga pada bulan-bulan yang lain itu penjualan yang sangat tinggi mencapai lebih dari 4.500 pasang sepatu. Nah, boleh selanjutnya. Nah, ini merupakan hasil analisis lanjutan. Nah, data menunjukkan rentang penjualan dengan selisih yang cukup besar dari 1.070 pasang sampai dengan 4.687 pasang sepatu. Nah, perusahaan itu harus merancang strategi dengan untuk menjaga kestabilan penjualan pada bulan-bulan berikutnya dengan memperhatikan pola-pola penjualan yang tidak konsisten, kemudian melakukan riset pasar yang lebih dalam. Nah, perusahaan juga harus siap untuk menghadapi perubahan pasar dan permintaan pelanggan. Nah, jika dilihat dari persentilnya, penjualan sepatu itu memiliki fluktuasi yang tidak teratur. Boleh slide berikutnya? Nah, ini adalah grafik dari hasil penjualan rata-rata. Bisa dilihat bahwa persentilnya ini menunjukkan penjualan sepatunya itu mengalami fluktuasi yang tidak teratur. Boleh slide dia berikutnya. Akan selanjutnya akan saya serahkan kepada Fatia. Lalu selanjutnya, keputusan bisnis apa yang dapat diambil berdasarkan 3 poin di atas. Berdasarkan hasil analisis data penjualan sepatu, temuan kelompok kami dalam pengambilan keputusan strategis terhadap perusahaan sepatu terdapat beberapa poin. Pertama, MEAN atau rata-rata penjualan memberikan gambaran kinerja penjualan secara keseluruhan. Median sebesar 3.100 pasang menunjukkan bahwa target penjualan cenderung realistis karena dekatnya median dengan variasi distribusi penjualan. Hasilnya, perusahaan perlu memperhatikan penjualan pada bulan-bulan tertentu yang mengalami penurunan signifikan. Kedua, adanya ketidakstabilan penjualan bulanan. Perusahaan harus mencari tahu penyebab ketidakstabilan penjualan bulanan. Lalu yang ketiga, data yang didapat dari analisis kuartil, desil, dan persentil menunjukkan penjualan lebih sering mendekati rata-rata dengan beberapa bulan outlier di mana penjualan dapat sangat rendah atau sangat tinggi. Perusahaan harus mengidentifikasi bulan-bulan tertentu yang memerlukan strategi pemasaran khusus dan menganalisis faktor penyebab penurunan penjualan. Boleh di next. Yang kelima, Dinas UMKM setempat mencatat bahwa rata-rata penjualan PTX adalah sebesar 3.100 pieces per bulan. Hasil analisis tes menunjukkan bahwa nilai tes statistik yang dihasilkan adalah -0
5.984 dengan nilai kritis atas adalah 2.687 dan nilai kritis bawah adalah minus 2.068 dengan menggunakan tingkat signifikan 0,05. Kita tidak menolak hipotesis 0 HO. Kita menyimpulkan bahwa kita tidak cukup bukti statistik untuk menolak klaim bahwa rata-rata penjualan bulanan PTX adalah 3.100 pieces. Tidak ditemukan bukti yang cukup untuk menunjukkan bahwa rata-rata penjualan PTX berbeda secara signifikan dari klaim tersebut. Boleh di next. Lalu perusahaan mencatat bahwa pembeli berasal dari kalangan milenial dan Gen Z. Adakah hubungan antara generasi pembeli terhadap preferensi jenis sepatu? Berdasarkan hasil uji Chi-square, kami mendapatkan nilai statistik uji Chi-square sebesar 509.963 dengan nilai kritisnya yaitu 11.070. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara generasi pembeli milenial dan Gen Z dengan preferensi sepatu yang dibeli. Dengan demikian, hipotesis 0 HO menolak dari hasil yang telah didapatkan. Generasi pembeli sangat mempengaruhi preferensi jenis sepatu yang mereka pilih. Oleh karena itu, perusahaan perlu mempertimbangkan perbedaan preferensi ini untuk merancang strategi pemasaran dan produk sehingga dapat memenuhi kebutuhan pasar dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang ketujuh, dari keseluruhan analisis tersebut, keputusan apa yang dapat diambil oleh perusahaan? Berdasarkan hasil analisis yang telah didapatkan, perusahaan harus mengevaluasi dan mengidentifikasi faktor penyebab ketidakstabilan penjualan bulanan seperti dengan melakukan riset mendalam dan merancang strategi pemasaran dengan benar. Dari hasil uji tes statistik, rata-rata penjualan dengan klaim 3.100 pasang sepatu tidak memiliki perbedaan signifikan sehingga dapat dijadikan acuan perusahaan. Perusahaan harus memperhatikan perbedaan preferensi jenis sepatu antar generasi untuk memenuhi kebutuhan pasar dan pengembangan produk perusahaan dapat mengelola resiko yang mungkin dapat mempengaruhi penjualan secara ekstrem. Dari hasil tersebut dapat kami simpulkan bahwa data penjualan PTX menunjukkan adanya ketidakstabilan perminatan sepatu. Rata-rata penjualan bulanan tidak berbeda signifikan dengan klaim penjualan bulanan yang diharapkan dan dapat diterima. Hubungan antara preferensi jenis sepatu dengan generasi pembeli perlu diperhatikan untuk memenuhi kebutuhan pasar. Penjualan bulanan dapat sewaktu-waktu sangat tinggi dan sangat rendah, mengharuskan perusahaan untuk menerapkan strategi pemasaran yang fleksibel dengan terus mengembangkan produk. Demikian hasil pemaparan dan analisis kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.